Bab 295, Mata Dewa yang tak bisa membantu. Anda benar Tuan Kun. Saya memang murid terakhir dari Tuan Leo. Ucap Rensi tanpa berbasa-basi lagi sambil membuka topengnya. Kuni yang terkejut saat melihat wajah Rensi langsung terpesona seketika. Dia tak menyangka jika kecantikan Rensi tak ada duanya di dunia yang fana ini. Bahkan dia sempat berpikir jika Dewi adalah wanita tercantik di dunia ini. Tapi sekarang, pendapatnya tentang siapa wanita yang tercantik jatuh pada Rensi. Seorang wanita misterius yang sedang menatapnya saat ini. Kun, Kuun, teriak Sisel yang membuat Kuni tersada. Awalnya Sisel juga terkejut tadi. Tapi rasa terkejutnya berubah dengan rasa iri yang membuatnya cepat sadar. Sementara Kuni terkejut sekaligus kagum dengan Rensi yang membuat otaknya sedikit traveling tadi. Oh maaf Cil. Aku tidak dengar jika kamu memanggilku. Ucap Kuni yang bisa dikatakan terlena sesaat akan kecantikan yang dimiliki Rensi. Bagaimana aku tidak cemburu Kun, jika kamu saja selalu terlena dengan wanita lain. Terang Sisel dengan wajah sedikit ditekuk. Maaf Cil. Siapa yang akan tahan saat melihat Rensi yang sekarang? Lagi pula, ngapain kamu membuka topengmu segala? Ucap Kuni yang pura-pura marah dengan Rensi. Sementara Rensi sedang bingung. Dia hanya membuka topeng saja, tapi sudah menyebabkan masalah untuk keduanya. Dasar mata keranjang. Umpat Sisel. Tuan Kun, saya hanya melepas topeng saja. Ucap Rensi sambil tersenyum getir pada Kuni. Kuni hanya diam dan mencoba membujuk Sisel yang merajuk tadi. Tuan, apakah Anda ingin melihatnya sekarang? Ucap Rensi lagi yang membuat Kuni makin bingung lagi. Melihat wajahmu saja sudah membuat masalah. Apalagi melihat punggungmu. Batin Kuni. Tunggu sebentar, aku sedang ada masalah ini. Terang Kuni sambil menunjuk Sisel. Rensi yang tahu maksud dari Kuni lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Terlebih, dia juga sudah sangat rindu akan situasi di dalam ruangan gurunya yang mana, di setiap sudut yang didatanginya. Dia selalu bisa merasakan setiap bayang-bayang gurunya. Bahkan dia juga sedikit heran, karena sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Tapi tempat ini masih asri dan terawat. Sehingga dia sedikit bingung juga. Apakah ada orang selain gurunya batin Rensi? Kuni yang sudah memakai berbagai cara untuk merayu Sisel sedikit kewalahan. Apalagi sifat Sisel yang suka ngambek dan suka posesif itu. Mungkin karena bawaan bayi. Batin Kuni. Ayolah Cil. Aku tahu mungkin ini karena bayi dalam kandunganmu sehingga kamu mudah cemburu padaku. Terang Kuni. Sementara Sisel juga terkejut. Mungkin apa yang dikatakan oleh Kuni ada benarnya juga karena sejak dia ketahuan hamil. Emosinya seakan-akan ingin meledak saja. Apalagi saat melihat Kuni, bawaannya pengen marah-marah terus. Tapi yang namanya betina. Meskipun logikanya sudah masuk akal. Tapi bagi Sisel, Kuni tetaplah bersalah karena dia tidak bisa menjaga matanya untuk tidak melihat perempuan lain. Dan hal ini berkaitan erat dengan perasaan. Karena perasaan betina lebih sensitif ketimbang layar HP kita. Kuni hanya pasrah, lalu secara diam-diam. Dia mencium Sisel di depan Rensi yang membuat wajah cantik Rensi seketika berubah menjadi merah semerah tomat. Sementara Sisel mendongak dengan senyum yang terlihat sedikit. Setidaknya dia sudah sedikit lebih baik dan tidak ngambek lagi. Jadi ini tips untuk pasangan yang sudah bersuami atau beristri. Jika pasangan kalian ngambek, terutama betinanya yang ngambek, cium aja di depan umum. Niscaya mereka akan luluh. Karena yang terpenting bagi betina itu pembuktian. Bukan cuma janji-janji yang gak bermutu. Sehingga trik ini bisa kalian praktekkan saat dia ngambek. Dan satu hal lagi, semoga berhasil ya. Apa kamu sudah baikan Cil? Tanya Kuni. Sisel hanya mengangguk sambil tersenyum puas pada Rensi. Seolah-olah dia ingin mengatakan pada Rensi jika Kuni adalah lelakinya. Baiklah, karena kamu sudah baikan. Sekarang aku ingin melihat punggung Rensi. Ucap Kuni santai sambil berjalan mendekat ke arah Rensi. Kun, ucap Sisel sedikit manja. Ada apa Cil? Tanya Kuni. Kamu melihat wajahnya saja sudah bernafsu seperti itu. Apalagi kamu melihat punggungnya. Ucap Sisel. Rensi yang mendengar perkataan Sisel tak tahu harus bersikap seperti apa. Meskipun dia seorang pemimpin dari pasukan elit Harimau Merah. Tapi hati dan perangainya tetaplah seorang wanita normal. Kamu jangan khawatir, Cil. Rasa penasaranku akan dirinya. Sanggup mengalahkan hawa nafsuku? Ucap Kuni mantap. Meskipun dia juga nggak bisa memastikan apakah kata-katanya bisa selaras dengan hatinya. Baiklah Kun, aku akan mencoba mempercayaimu sekali lagi. Ucap Sisel. Terima kasih sayangku. Ucap Kuni romantis sekali. Yang membuat Sisel semakin terbang lebih tinggi lagi di hadapan Rensi. Setelah itu, Kuni berkata pada Rensi bahwa dia siap melihat peta di punggung Rensi. Tanpa berlama-lama lagi, Rensi duduk sambil membuka baju di punggungnya dan mata Kuni mulai memperhatikan punggung Rensi. Diperhatikan beberapa kali pun. Itu tetaplah sebuah peta. Hanya saja gambarnya yang sedikit asing membuat Kuni masih tak bisa mengartikannya dan mata dewanya tak bisa membantu. Rensi, apa ada kertas di sini? Aku ingin melukis ulang peta yang ada di punggungmu. Terang Kuni. Sementara Rensi mengangguk, Sisel malah meletakkan telapak tangannya di dahi Kuni karena dia mengira jika Kuni sudah gila. Karena apa yang dibicarakan Kuni tentang peta di punggung Rensi hanyalah bualan Kuni saja.
Tak berselang lama, Rensi kembali dengan sebuah kertas dan pena. Lalu menyerahkan semua itu pada Kuni dan tampak wajahnya merona karena malu karena baru kali ini punggungnya dilihat oleh seorang pria secara sukarela. Kenapa dengan wajahmu, Rensi? Apakah kamu berpikir memintaku untuk tanggung jawab menikahimu? Karena aku hanya melihat punggungmu. Ucap Kuni yang semakin membuat pipi Rensi makin merona. Hanya saja dia tak berkata apapun setelah dia mengetahui jika si seorangnya posesif dan cemburuan. Hei Kun, ucapanmu berlebihan sekali. Kalau begitu, bukankah teman dan para pengawal kita harus menikahiku karena mereka telah melihat punggungku saat di pantai beberapa bulan yang lalu? Terang Sisel yang mendapat senyuman dari Kuni. Kamu, begitu saja cemburu. Aku hanya bercanda, Cil. Ucap Kuni sambil mencoba menjelaskan pada Sisel. Bab 296. Akhirnya ada titik terang juga. Kamu, begitu saja cemburu. Aku hanya bercanda, Cil. Ucap Kuni. Tanpa berlama-lama lagi, Kuni lalu menggambar sesuai dengan apa yang dia lihat. Beruntungnya kali ini, dengan mata dewanya, dia bisa menggambar peta di punggung Rensi dengan sangat mirip sekali. Bahkan hasil kemiripannya sampai 99%, di mana hampir tak ada perbedaan antara peta di punggung Rensi dan peta yang sedang dia gambar sekarang. Sementara Sisel terkejut saat mengetahui jika Kuni menggambar dengan begitu lancarnya. Antara percaya tak percaya, tapi jika itu karangan Kuni saja, tidak mungkin Kuni menggambar dengan sangat lancarnya. Terlebih hanya hitungan menit saja, Kuni sudah bisa menggambar hampir setengah halaman dari kertas tersebut. Kun, apa itu yang kamu lihat? Tanya Sisel penasaran. Sebentar, Cil. Ucap Kuni singkat lalu tetap fokus dengan gambar petanya di punggung Rensi. Setelah hampir 15 menit, Kuni akhirnya selesai menggambar. Dia berdiam diri sejenak sambil memperhatikan punggung Rensi dan juga kertas gambarnya. Setelah mengamati dan dirasa sudah mirip, Kuni lalu berkata pada Rensi. Sudah, tutuplah. Apakah kamu tahu tempat atau daerah yang ada di peta? Setelah mendengar ucapan Kuni, Rensi lalu menutup kembali bajunya dan berbalik untuk melihat peta yang sudah digambar oleh Kuni. Dia terkejut saat pertama kali melihatnya, terlebih saat dia melihat gambar di bagian atasnya yang mana itu seperti negeri di atas awan. Apa ini mirip sekali, Kun? Tanya Rensi. Bisa dikatakan 99,99% mirip sekali. Apa kamu tidak pernah melihat punggungmu sendiri melalui kaca? Tanya Kuni. Tidak, Kun, tapi dulu saat punggungku gatal. Aku pernah melihat punggungku melalui kaca tanpa sengaja dan aku tidak melihat apapun selain kulit punggungku yang polos. Terang Rensi. Baiklah, coba kamu perhatikan lagi. Apakah ada tempat yang kamu ingat di peta ini? Tanya Kuni lagi. Kemudian, Rensi melihat sekali lagi dan tetap tak menemukan apapun. Bahkan dia juga penasaran dengan tanda ke-10 dan juga tanda simbol-simbol serta gambar-gambar aneh kecil yang ada di sekeliling peta. Di samping itu, gambar gapura dan gambar sebuah istana di atas awan juga membuatnya penasaran. Lama sekali Rensi mengamati, dan matanya tertuju pada satu bangunan. Entah itu pohon atau sebuah bukit yang tinggi. Tapi sepertinya dia sedikit mengingat tentang pohon itu. Tuan Kun, aku sepertinya ingat sesuatu. Ucapnya sambil terus memperhatikan peta di tangannya tanpa melihat Kuni. Katakanlah, meskipun sekecil apapun. Siapa tahu itu bisa membantu? Ucap Kuni singkat. Baik Tuan, sepertinya ini. Panggil Kuni saja. Ucap Kuni menyela ucapan Rensi. Apa itu penting sekarang? Ucap Rensi yang membuat Kuni tersenyum canggung. Hais, aku jadi lupa sekarang. Ucap Rensi yang membuat Kuni sedikit bersalah juga. Ayolah, apa kamu benar-benar lupa atau memang lupa dari awal? Ucap Kuni. Makanya Tuan, biarkan aku fokus dulu. Ucap Rensi yang kembali memperhatikan peta di tangannya. Kuni hanya pasrah saja, terlebih dia juga heran dengan Rensi. Seolah-olah dia sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Oh iya, ini kalau tidak salah adalah sebuah hutan. Dan tanda ke-10 ini adalah tempat aku ditemukan. Tapi ini hanya spekulasiku sendiri. Terang Rensi. Rensi, setahu saya, tanda ke-10 adalah tujuan akhir sebuah peta. Itu yang aku tahu dari peta harta karun. Ucap Sisel dengan percaya dirinya. Mendengar ucapan Sisel, Kuni berpikir ada benarnya juga. Hanya saja kali ini petanya berbeda. Itu jelas bukan peta harta karun. Lebih tepatnya peta sebuah tempat. Apalagi gambar di atas sendiri adalah gambar sebuah negeri yang sangat makmur sekali, di mana orang-orangnya banyak yang tertawa, serta bangunannya yang berbeda dengan apa yang ada di bumi. Mungkin kamu ada benarnya, Cil. Tapi, untuk apa peta harta karun di punggung Rensi? Lagi pula, hanya aku sendiri yang bisa melihatnya. Ucap Kuni yang membuat Sisel sedikit bingung juga. Karena masih belum mendapat petunjuk apapun, Kuni lantas menyuruh Sisel dan Rensi untuk mengumpulkan semua buku-buku yang ada di rumah-rumah pohon ini untuk mencari petunjuk baru. Meskipun Kuni juga sadar bahwa sang guru saja tidak bisa memecahkan peta di punggung Rensi, jadi dia tak berharap banyak dari buku-buku gurunya. Setidaknya, dia punya usaha dan sekecil apapun petunjuknya, dia akan tetap berusaha untuk mencarinya. Setelah mencari dan mencari, mereka bertiga hanya mengumpulkan buku lebih dari 50 buku saja. Bahkan ada lebih dari 50% rumah yang ada di bawah pohon besar tidak memiliki buku. Tapi yang aneh di sini adalah,
Rumah-rumah ini tetap rapi tak berdebu yang membuat semua orang berpikiran takjub sekaligus kagum. Bahwa di dalam ruangan kerja Tuan Leo, terdapat ruangan yang sangat-sangat menakjubkan ini. Tuan, Kun, aku rasa, mungkin ini buku-buku terakhir dari guruku. Ucap Rensi. Jangan khawatir Rensi, lama-lama kamu juga akan terbiasa. Ucap Kuni singkat sambil membaca buku di depannya dan tak menggubris ucapan Rensi. Setelah hampir 6 jam, Siso yang sudah mulai kelaparan lalu memegang perutnya. Sementara Rensi yang menyadari hal tersebut lalu pergi dan kembali 20 menit kemudian dengan membawa sebuah keranjang. Makanlah Nona Siso. Di sini, buah-buahannya lebih segar daripada yang di luar sana. Terang Rensi. Kamu, apakah buah-buah ini bisa dimakan? Tanya Siso sedikit curiga. Jangan khawatir Nona Siso. Aku jamin ini aman. Ucap Rensi lalu memakan masing-masing satu buah sebagai contoh. Ada 3 jenis buah berbeda yang dibawa oleh Rensi dan ketiga-tiganya dia makan tanpa rasa curiga sama sekali. Sehingga membuat Siso yang kelaparan itu langsung melahap semua buah-buahan tersebut. Sementara Kuni fokus melihat buku-buku itu, Rensi kembali fokus melihat peta yang digambar oleh Kuni. Sedangkan Siso, selain melahap buah yang dihidangkan oleh Rensi, dia sempat berpikir jika Rensi sama baiknya dengan gadis-gadis di luaran sana. Maksudnya, wanita-wanita yang mengelilingi Kuni, istri-istri Kuni. Sehingga dia sedikit lulu juga dengan Rensi. Oh, Tuan. Kun, aku benar-benar ingat sekarang. Ini tempat pertama kali aku bertemu dengan guru. Terang Rensi yang membuat Kuni dan Sisel menatap padanya. Bab 297. Benar-benar ruangan yang berbeda. Aku yakin ini tempat pertama kali aku bertemu guru. Terang Rensi lagi. Apa kamu serius? Tanya Kuni yang mencoba meyakinkan Rensi. Aku serius, Kun. Aku ingat ini menara yang terbengkalai. Saat aku melihatnya pertama kali, aku takjub jika ada pohon yang berbeda dan tinggi sekali. Tapi guru berkata padaku bahwa itu bukan pohon, tapi menara. Terang Rensi mencoba meyakinkan Kuni. Setelah Kuni mendengar penjelasan Rensi, dia mencoba mengamati gambarnya dan yang dikatakan Rensi sebagai menara masih ambigu juga. Mungkin itu benar seperti pohon yang gundul dan menjulang tinggi. Tapi saat mengingat sekitarnya yang hijau, membuat Kuni sedikit percaya dengan apa yang dibicarakan oleh Rensi. Sebentar Rensi, saya akan menelpon seseorang. Ucap Kuni lalu menghubungi Eva. Setelah beberapa saat, Kuni kembali dan sedikit kecewa karena dia tidak bisa menghubungi Eva. Apalagi saat dia ingat jika HP yang diberikan oleh Eva memiliki daya tahan dan juga kemampuan yang jauh lebih canggih dari HP-HP yang ada di pasaran. Rensi, tidakkah kamu percaya jika ruangan guru ini termasuk dalam dimensi lain? Karena HP-ku tidak berfungsi di sini. Terang Kuni. Kalau untuk itu, aku tidak tahu Kun. Tapi ini masih di dalam gubuk tua tadi. Lihatlah jendela di atap langit-langit itu. Masih ada cahaya matahari yang menyinari kita. Ucap Rensi. Masih ada matahari, bukankah kita sudah lama di sini? Seharusnya sudah mulai gelap kan? Ucap Kuni yang kembali menyadarkan semua orang yang ada di dalam sana. Kamu benar Kun. Aku kelaparan tadi dan Rensi membawakan buah-buahan untukku. Ucap Siso. Rensi yang merasa sedikit bingung, tak bisa berucap apa-apa. Karena dia yang pernah kesini sebelumnya. Tapi dia sendiri tak sadar jika waktu yang dia habiskan di dalam ruang kerja gurunya sangat lama sekali. Mungkin karena dia sedikit bernostalgia, sehingga waktu yang dia lalui pun tak terasa. Baiklah, untuk memastikannya. Lebih baik kita keluar dulu. Ucap Kuni yang mendapat anggukan dari semua orang. Setelah itu, mereka pergi ke pintu keluar dan keluar layaknya membuka pintu kamar. Sehingga saat keluar, tetap dengan pemandangan yang sama, dan hanya sekali dorong saja, pintu terbuka dan Kuni benar-benar terkejut karena hari masih siang. Bahkan jika diingat-ingat, Kuni dan yang lainnya baru masuk sekitar 10 menit. Dan berasa seperti sudah 10 jam di dalam sana. Lihat Kun, benar kata Rensi, langit masih terang. Ucap Siso. Bukankah ini aneh Cil? Kan kamu sendiri yang bilang kalau kamu tadi kelaparan. Berarti kamu sudah waktunya makan bukan? Terang Kuni pada Siso. Memang aku kelaparan tadi. Tapi ini. Yang kita lihat bukankah sama? Matahari masih bersinar dan lagi. Lihat waktu kita. Tadi di HP-ku sudah jam 8 malam. Tapi sekarang, kok masih jam 12 siang? Ucap Siso terkejut. Kun, pukul aku. Apa aku bermimpi tadi? Cepat Kun. Desak Siso. Kuni yang tak tega. Lalu mencium Siso di hadapan Rensi dan membuat Siso mengerti bahwa itu semua tadi tidaklah mimpi. Jadi aku beneran ada di dimensi lain. Batin Siso. Kun, apa kamu tahu alasannya? Tanya Rensi yang sedikit penasaran. Aku, jelas tidak tahu. Bukankah kamu sendiri yang duluan masuk ke sini? Apa guruku tidak menjelaskannya padamu? Tanya Kuni pada Rensi. Rensi hanya menggeleng yang membuat Kuni sedikit frustasi. Sebuah fenomena yang sangat menakjubkan bagi Kuni. Di mana untuk pertama kalinya, dia sudah bisa membuka ruang kerja gurunya dan menemukan beberapa hal baru. Selain buku-buku yang sedikit menarik tadi, dia juga menemukan bahwa waktu di ruang kerja gurunya dan di dunia nyata sangatlah berbeda. Di mana perbedaan itu sangat besar sekali.
Mengingat waktu 10 jamnya di dalam ruang gurunya hanya sekitar 10 menit di dunia nyata. Rensi, apa kamu ingin masuk lagi? Ucap Kuni menawarkan sesuatu pada Rensi. Tidak perlu, Kun. Bukankah kamu ingin menghubungi seseorang tadi? Ucap Rensi. Kuni yang baru teringat lalu menghubungi Eva untuk menanyakan tentang semua yang diceritakan oleh Rensi. Termasuk menara yang tinggi sekali di tengah-tengah hutan. Setelah itu, dia lalu menuju ke depan pintu dan ingin mengambil semua buku-buku tadi. Karena dia sangat tertarik dengan buku-buku itu. Kamu tunggu sebentar, Cil. Aku akan masuk untuk mengambil buku-buku itu. Ucap Kuni lalu melihat lubangnya tadi, dan sedetik kemudian dia masuk sendirian. Kemudian dia bergegas merapikan semua buku-buku itu. Apalagi ada beberapa buku yang membuatnya sangat tertarik. Meskipun dia masih belum menemukan petunjuk tentang buku yang membahas tentang keluarga Mirza. Tapi dia sangat tertarik dengan semua buku yang ada di sini. Setelah semua beres, kurang lebih sekitar 3 menit di dalam sana. Kuni lalu keluar dan membuat Sisal serta Rensi terkejut. Kun, kenapa kamu cepat sekali? Ucap Sisal. Cepat, sepertinya aku sudah ada di dalam beberapa menit, Cil. Ucap Kuni. Tidak, kamu baru beberapa detik saja. Setelah kamu masuk, lalu aku berbalik dan terkejut tiba-tiba pintu dibuka lagi dan kamu muncul sekarang. Terang Sisal yang membuat Kuni hanya bisa menafsirkan jika 1 menit di ruang kerja gurunya, sama dengan 1 detik di dunianya. Lupakanlah, Cil. Karena kita sudah merasakannya tadi. Ucap Kuni. Lalu, mereka bertiga masuk ke rumah Nyonya Baibara dengan sedikit memikirkan tentang ruang yang sangat berbeda ini. Ternyata, mata dewa milik Kuni tidak sehebat yang digembor-gemborkan karena masih ada banyak misteri yang tidak bisa dia pecahkan lewat mata dewa. Hei Kun, kenapa cepat sekali? Tanya Nyonya Baibara. Saya sudah mendapatkan apa yang saya cari, Nyonya. Ucap Kuni sambil menunjukkan beberapa buku pada Nyonya Baibara. Kamu boleh menyimpannya, Kun. Asal Dewi tinggal di sini? Terang Nyonya Baibara yang membuat Kuni terkejut. Maaf, Nyonya. Saya sangat mencintainya, sehingga saya mungkin tidak akan mengizinkannya. Selain itu, demi keselamatannya, aku tidak akan menukar nyawanya dengan buku dari guruku. Terang Kuni mantap seolah-olah dia lebih mementingkan Dewi ketimbang barang peninggalan dari sang guru. Hais, apa kamu tidak kasihan padaku, Kun? Ucap Nyonya Baibara memelas. Kasihan dengan Anda. Ucap Kuni dengan nada sedikit bercanda. Bab 298, pergi ke negara Tlageo, rencana selanjutnya. Aku tidak akan kasihan dengan seseorang yang sudah punya dan merasakan segalanya. Ucap Kuni. Merasakan segalanya. Hampir puluhan tahun di rumah ini tidak ada suara tangisan bayi Kun. Sehingga rumah megah ini bak istana penyihir yang seram. Terang Nyonya Baibara dengan sedikit mengenang hidupnya yang tragis. Sementara Kuni saat mendengar keluhan dari Nyonya Baibara tak berkata apa-apa. Bahkan dia tak membicarakan tentang Dewi yang sedang hamil sekarang. Karena dia takut. Jika nantinya Dewi akan dipaksa menetap di sini karena Nyonya Baibara tahu dan ingin anak Dewi tinggal di rumah ini. Kuni lalu melanjutkan aksinya membaca semua buku-buku itu. Sementara Sisal tertegun saat melihat semua buku-buku yang dibaca oleh Kuni. Karena dia sendiri tak bisa membaca buku-buku ini. Saat sedang asyik-asyiknya membaca, Kuni dikejutkan oleh suara HP yang berdering. Sehingga dengan tetap membaca, dia lalu mengangkat teleponnya. Halo, siapa Kuni? Halo Kun, aku sudah menemukan apa yang kamu cari. Tentang menara itu memang ada di tengah hutan. Dan hutannya berada di kota Sun. Hanya saja, untuk mencapai ke menara itu sangat susah sekali. Karena selain jalan setapak yang tidak ada, hanya pasukan khusus yang mampu menjelajahi hutan tersebut. Terang Eva. Mendengar penjelasan Eva, Kuni yang notabene adalah manusia terkuat di bumi tidak terkejut sama sekali. Hanya saja jika dia membawa orang biasa seperti Dewi dan Sisal, mungkin akan sangat memberatkan untuknya. Sehingga jalan satu-satunya adalah dia ke sana sendirian. Baiklah Eva, terima kasih. Tolong kamu kirimkan lokasi tepatnya. Ucap Kuni lalu menutup teleponnya setelah Eva menyanggupi permintaan Kuni. Lokasi apapun yang kamu maksud? Tanya Sisal. Jangan keras-keras. Kita harus merahasiakannya dulu. Jangan sampai Nyonya Baibara curiga dengan kita. Ucap Kuni lalu fokus membaca buku lagi. Sementara di ruang keluarga Nyonya Baibara, sedang terjadi keriuhan di mana semua istri-istri atau bisa kita katakan sebagai selir Tuan Leo sudah datang dan mengerumuni Dewi. Dari ke-6 selir itu, 3 di antaranya sudah mengenal Dewi karena mereka suka infotainment dan 3 lainnya yang tidak mengenal Dewi sebelumnya tetap terkagum-kagum akan kecantikan Dewi. Bahkan mereka penasaran dengan sosok Ibu Dewi yang mampu memberikan keturunan pada suami mereka. Karena mereka sendiri yang bisa dikatakan tidak mandul, alias subur malah tidak bisa memberikan keturunan untuk Tuan Leo. Berbagai pertanyaan demi pertanyaan terlontar dari mulut mereka untuk bertanya tentang Dewi. Sampai-sampai sudah 3 jam lamanya mereka bercengkrama. Sementara Kuni menghabiskan waktu 1 jam untuk membaca sebuah buku karena buku-buku yang dia temui sedikit lebih tebal dari buku-buku yang dilelang. Sehingga dia mungkin akan memakan waktu setidaknya 2 hari lebih untuk bisa membaca semua bukunya. Kecuali dia membaca di ruang gurunya dan hanya membutuhkan waktu sekitar 50 menit saja di dunia nyatanya. Hei Kun, apa kamu tidak ingin pulang?
Ucap Sisel yang memecah keheningan di antara mereka. Kita tunggu Dewi Chill. Apa kamu mau meninggalkan dia di sini? Ucap Kuni. Baiklah Kun. Tapi apa kita tidak membeli bahan-bahan dulu? Hanya tinggal batu zamrud kamu di gudang. Sedang batu giok kita stoknya menipis. Terang Sisel. Jeti maksud kamu. Kita harus datang ke pelelangan lagi. Tanya Kuni. Mau kemana lagi Kun? Kan kita hanya bisa mendapatkan batu-batu itu dari pelelangan. Ucap Sisel. Aku pernah dengar dari Eva. Jika kita bisa pergi ke pertambangannya langsung. Sehingga kita tidak usah harus menunggu pelelangan. Serta waktu yang kita pakai juga lebih singkat. Gimana? Tanya Kuni pada Sisel. Pertambangan batu giok, kalau pergi ke sana itu berarti kita harus ke negara Tlago. Ucap Sisel. Iya, lebih tepatnya kota milik negara Tlago. Di sana kita bisa memilih sendiri batu giok yang kita inginkan. Dan hanya waktu 2 hari saja. Batu-batu itu sudah sampai di rumah kita. Terang Kuni lagi. Tapi aku tidak yakin Kun. Karena di negara itu, orangnya barbar dan banyak sekali penipu. Terang Sisel karena bagi Sisel, negara Tlago adalah negara yang tak ingin dia kunjungi seumur hidupnya. Sisel lebih memilih negara Sakura sebagai tempat untuk berwisata. Karena selain kotanya yang indah, infrastruktur di sana juga sangat rapi serta menakjubkan. Apalagi masyarakat di sana tergolong manusia yang sangat individualis, sehingga jika akan mengganggu turis atau orang lain, sepertinya itu tidak mungkin. Berbeda dengan negara Tlago yang memiliki sifat tamah. Semua hal di sana diurus oleh calo. Bahkan dari sekian calo, mereka merangkap sebagai penipu hanya untuk menguras habis uang turis yang datang ke negara mereka. Kamu jangan khawatir, ada aku. Tapi, jika kamu tak ikut juga tidak apa-apa. Terang Kuni pada Sisel. Tapi Kun, kalau aku tak ikut, kamu nanti ditemani siapa? Tanya Sisel penasaran. Kan aku sendiri, lalu siapa yang akan menemaniku? Ucap Kuni santai. Tapi memang sejujurnya aku tidak ingin ke sana Kun. Sehingga aku tak ingin ikut menemanimu ke sana. Ucap Sisel dengan nada-nada penyesalannya. Kamu jangan khawatir. Memangnya apa ada negara yang ingin kamu kunjungi? Tanya Kuni sedikit penasaran. Ada Kun, dan itu adalah negara Sakura. Ucap Sisel antusias. Baiklah. Setelah aku datang dari negara Tlago, kita akan berwisata ke negara Sakura. Apalagi sudah lama sekali kita tidak berwisata. Ucap Kuni. Mendengar ucapan Kuni, wajah Sisel berbinar sekali. Dia tak mengira jika Kuni akan mengajaknya ke negara Sakura. Ada apa denganmu? Bukankah kamu orang kaya Cil? Ucap Kuni santai. Terus apa hubungannya dengan Kun? Tanya Sisel. Aku kan tahunya kamu orang kaya. Masa ke negara Sakura saja kamu tidak pernah? Tanya Kuni. Bagaimana aku bisa bepergian Kun? Penyakit ayahku tidak diperbolehkan ke negara lain. Terang Sisel. Itu konyol sekali Cil. Ucap Kuni yang merasa jika Sisel, meskipun orang kaya. Tapi pola pikirnya tidak jauh dari mencari uang dan uang. Di dunia ini, hanya kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sedang kebahagiaan, bisa dibeli dengan uang. Mungkin uang bukan segalanya. Tapi segala-galanya butuh uang. Kencing di toilet umum pun butuh uang. Apalagi berwisata ke negara lain. Bab 299, Sejarah singkat. Kaum tertinggi. Sebetulnya, hanya dengan membayar lebih. Mungkin Sisel bisa bepergian dari negara satu ke negara lainnya. Tapi itu tidak dia lakukan karena alasannya mungkin karena mereka fokus mencari uang. Sehingga alasan Sisel yang mengatakan jika karena penyakit ayahnya, dia Jeti tidak bisa bepergian ke negara lainnya. Jeti, kapan kamu akan berangkat ke sana Kun? Tanya Sisel. Terserah Cil. Menurut kamu kapan baiknya? Tanya Kuni. Secepatnya Kun. Kalau bisa nanti malam kamu berangkat ke sana. Ucap Sisel. Kita lihat saja Cil. Karena aku ingin memastikan kalian aman dulu sebelum aku tinggal. Ucap Kuni. Kamu jangan khawatir Kun. Kami akan baik-baik saja. Ucap Sisel. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi malam ini. Tapi katakan padaku. Apa kamu yakin tidak ingin ikut? Tanya Kuni lagi. Sisel hanya menggeleng lalu memeluk Kuni. Dia sudah bertekad dalam hatinya jika dia tak akan pernah ke negara Tlago. Meskipun itu bersama Kuni. Setelah itu, Kuni menghubungi Eva untuk mempersiapkan semua kebutuhannya di negara Tlago. Termasuk tiket pulang pergi, hotel tempatnya menginap, serta pemandu wisata di sana. Sehingga Kuni hanya tinggal pergi dan pulang sesuai jadwalnya. Eva yang termasuk orang dengan IQ di atas rata-rata serta memiliki jaringan dan etos kerja yang sangat tinggi membuatnya melakukan semua pekerjaan dengan cepat sekali. Apalagi dia memiliki jaringan organisasi yang bisa dikatakan besar. Sebuah agensi perjalanan tour and travel yang melayani antar negara. Membuatnya dengan sangat mudah menemukan hotel, pemandu wisata, serta tiket pesawat yang jauh lebih cepat dan efisien. Bahkan Mika, sekretaris Sisel kalah jauh jika dibandingkan dengan etos kerja yang dimiliki oleh Eva. Setelah itu, Eva mengirim jadwal yang sudah dia susun secara rapi dan secara tidak langsung. Kuni akan berada di negara Tlago selama 2 hari 3 malam. Yang mana dia akan berangkat jam 9 malam dari Bandara Internasional Kota Sun, tiba jam 1 malam. Menunggu jemputan dan tiba di hotel tepat jam 1 lewat 45 menit.
Kemudian akan ada seseorang yang datang menjemputnya dari hotel jam 9 pagi untuk mengajaknya berkeliling ke tempat gudang-gudang batu giok terbesar di negara mereka. Tentunya, dengan kemampuan mata dewanya, Kuni juga bisa membaca sekaligus menulis ataupun berucap bahasa negara Tlago dengan sangat lancarnya. Karena ilmu yang dimiliki Kuni seperti alam semesta di atas langit, luas dan tak terbatas. Meskipun tidak semua bisa dia lihat dari mata dewanya, tapi untuk bahasa, yang menjadi salah satu dasar untuk berinteraksi, itu tidak akan ada masalah. Setelah itu, Kuni memberitahu pada Sisel bahwa jadwal yang dibuat Eva telah selesai sehingga tanpa kembali ke kota Purple, Kuni bisa lanjut bepergian ke kota Miurek di negara Tlago. Sisel setelah mengetahuinya hanya bersikap pasrah. Apalagi ini juga keinginannya agar perusahaan gioknya tidak sampai kehabisan bahan. Setelah itu, waktu berjalan dengan sedikit lebih cepat, di mana waktu sudah menunjukkan pukul jam 8 malam dan sudah waktunya bagi Kuni untuk pergi ke bandara. Tak lupa dia juga membawa beberapa buku untuk dibawanya. Karena masih ada sekitar 3 buku yang belum dia baca. Dan semuanya lebih tebal dari kebanyakan buku yang dia baca tadi. Kun, hati-hati di sana, ucap Sisel. Kalian juga hati-hati. Lebih baik kalian tinggal di sini untuk sementara waktu, ucap Kuni pada Dewi dan Sisel. Setelah itu, Kuni berangkat dan ini pertama kalinya dia bepergian sendiri. Biasanya dia selalu bepergian bersama Sisel. Karena sejak pertama kali dia naik pesawat, itu selalu bersama Sisel. Sesampainya di bandara, Kuni naik pesawat yang mana hanya ada 5 orang di kelas bisnis bersamanya. Ada 2 orang berpasangan sekitar umur 40-an serta 2 wanita muda yang berkisar umur 20 tahun. Kuni yang fokus membaca selepas take off langsung dibuat terkejut oleh sebuah judul buku yang dibawanya. Yang mana buku yang berjudul Kaum Tertinggi sedikit mampu membuat Kuni penasaran. Setelah itu, Kuni fokus membaca yang membuat semua orang di sekitarnya sedikit heran juga. Apalagi kedua wanita muda itu, selain mereka sedikit tertarik dengan Kuni. Tapi mereka lebih terkejut lagi saat mengetahui jika Kuni sepertinya tidak tertarik dengan mereka. Semakin lama Kuni membaca, adrenalinnya semakin berpacu. Seolah-olah dia yang berada di dalam cerita itu. Di mana mata yang bisa melihat segalanya, panca indera yang lebih tajam, serta kekuatan-kekuatan yang di luar batas manusia sudah membuktikan bahwa yang sedang diceritakan oleh gurunya adalah tentang kekuatan yang sedang dimilikinya. Hanya saja judul bukunya adalah Kaum Tertinggi dengan kata lain, yang memiliki kekuatan yang sama dengan Kuni bisa lebih dari 2 orang. Karena kata kaum bisa menjelaskan bahwa itu adalah sebuah koloni. Semakin lama, pembahasannya juga semakin menarik. Di mana keberadaan kaum ini sangat misterius. Bahkan gurunya bisa menyimpulkan bahwa kaum tertinggi yang dimaksud bukanlah penduduk bumi. Bisa dikatakan jika mereka berasal dari alam lain yang mana saat melihat gambar di punggung Rensi, dia bisa menyimpulkan kalau kaum tertinggi bisa dari golongan dewa. Tapi kembali lagi, saat mengacu pada apa yang terjadi sebelumnya. Jika kaum tertinggi ini adalah dewa, tidak mungkin bagi gurunya ataupun Kuni tetap mendapat kekuatan yang lebih unggul daripada manusia lainnya. Tapi jika kaum tertinggi yang dimaksud adalah alien, kemungkinan besar bisa jadi karena kemampuan kesenjangan ruang hampa seperti lapisan yang mengelilingi bumi. Jika meteorit kecil membentur lapisan bumi terluar akan hancur. Tapi jika meteoritnya besar, ada kemungkinan terjadi benturan serta ledakan yang dapat mengakibatkan kehancuran untuk bumi itu sendiri. Melihat cerita yang menarik ini, Kuni terlena dan benar-benar lupa jika dia ada di pesawat dan sedang menuju ke negara Tlago. Sampai beberapa saat kemudian, suara seseorang yang sedang ngerumpi membuyarkan fokusnya akan bacaannya. Hei, apa yang kamu bilang? Coba katakan lagi, ucap Kuni dengan bahasa Tlagonya. Sementara pasangan parubaya itu terkejut. 2 wanita muda yang berkisar antara umur 20-an itu lebih terkejut lagi karena dia tak tahu jika Kuni mengerti ucapannya dan bisa berbahasa Tlago juga. Maaf, kami tidak membicarakanmu, elak wanita muda yang duduk di samping jendela. Bab 300, panik, mulai tergesa-gesa. Maaf, kami tidak membicarakanmu. Jika tidak membicarakanku, apa kalian ingin berkata bahwa kalian sedang membicarakan Pak Tua bersama wanita di sampingnya? Ucap Kuni sambil menunjuk pria parubaya itu. Sungguh kami tidak membicarakanmu. Ucap wanita muda itu tetap tak mau mengaku. Dasar jalang. Ucap Kuni yang membuat 2 wanita muda itu naik pitam. Kamu yang berdebah. Kamu yang gaya. Dan jaga mulutmu. Teriak wanita muda itu pada Kuni. Kamu yang harusnya jaga mulut. Kamu bilang jika aku tidak normal. Aku tidak suka wanita. Memangnya kamu secantik itu sehingga aku harus suka denganmu. Teriak Kuni yang membuat kedua wanita itu terdiam. Dia tak bisa membantah ucapan Kuni. Maaf tuan. Bisa pelankan suara Anda. Karena 1 jam lagi, kita akan mendarat. Kuharap setelah ini, kita akan selesaikan masalah Anda setelah landing. Ucap pramugari mencoba menengahi sebuah masalah yang terjadi antara Kuni dan kedua wanita muda tersebut. Ini yang aku takutkan saat bepergian seorang diri. Aku sampai dikatakan gaya. Batin Kuni. Setidaknya, usir 2 jalang itu. Atau aku beli tiketnya 10 kali lipat agar aku tidak sampai melihatnya. Ucap Kuni yang membuat 2 wanita muda itu makin naik pitam. Kami akan membeli tiketmu 20 kali dan enyahlah. Ucap wanita muda yang sedikit mengejutkan Kuni.
100 kali dan kalian langsung loncat dari pesawat ini. Ucap Kuni santai yang membuat kedua wanita itu terdiam. Mereka penasaran, siapa pemuda ini? Sehingga mereka lebih baik bersabar dan mencari tahu tentang pemuda di depannya ini melalui koneksi ayah mereka. Sementara Kuni yang mengetahui bahwa kedua wanita tadi diam. Dia akhirnya merapikan kembali buku-bukunya dan bersiap-siap untuk landing. Minatnya akan cerita yang menarik itu sedang dia tahan karena moodnya sudah hancur akibat kata gaya dari wanita muda itu. Waktu terasa sangat lama bagi Kuni karena suasana hatinya yang sedang buruk itu. Berbeda saat dia membaca bukunya tadi. Karena cerita yang menarik serta suasana hati yang berdebar-debar karena penasaran. Dia sampai lupa jika sudah 3 jam lamanya dia membaca buku di dalam pesawatnya. Akhirnya, setelah 1 jam siksaan, Kuni akhirnya tiba dan dia terkejut saat mengetahui jika kedua wanita muda itu naik mobil sport Lamborghini. Hanya saja keluarannya sedikit tua dan masih bagusan Lamborghini milik Kuni sehingga tanpa sengaja, Kuni tertawa menghina kepada kedua wanita muda tersebut yang membuat mereka kembali terheran-heran. Tapi, tak berlangsung lama. Rasa heran kedua wanita itu langsung berubah menjadi gelak tawa saat mengetahui jika Kuni disusul oleh mobil Tour Andy Travel dengan tulisan yang sangat besar di samping mobil. Apalagi mobil keluarga dengan cat mobil terkelupas serta tua itu menandakan jika Kuni bukanlah orang penting seperti dengan apa yang mereka pikirkan barusan. Yo, pria gaya. Selamat bersenang-senang. Teriak mereka sambil melajukan mobilnya. Sementara Kuni yang mendengarnya ingin sekali memberi mereka pelajaran. Tapi, dia mengurungkan niatnya karena dia tahu. Di kota yang besar ini, tak mungkin dia bisa bertemu dengan kedua wanita itu lagi. Maaf terlambat tuan. Perkenalkan, saya Antonio. Ucap seorang laki-laki parubaya. Kuni hanya mengangguk lalu masuk ke mobilnya. Selain itu, dia juga ingin protes pada Evil karena secara tidak langsung sudah menjatuhkan martabatnya. Sesampainya di hotel, karena hatinya sedang tidak baik. Dia menunda untuk melanjutkan membaca buku yang menarik tadi, sehingga dia lebih memilih tidur untuk menenangkan pikirannya. Sementara di kota Purple, waktu sudah menunjukkan pukul jam 4 dini hari saat suasana pesta di sebuah ruangan terhenti akibat laporan yang didengar dari bawahannya. Apa kamu bilang? Apa kamu yakin dengan berita ini? Ucap seorang wanita yang bernama Sheila. Benar Nona, pewaris tunggal keluarga Jayandaru sudah ditemukan. Ucapnya. Jelaskan padaku. Nama dan jenis kelaminnya. Dan jika dia benar-benar keturunan langsung keluarga Jayandaru, maka rencana kita untuk menduduki kota Sun akan lebih terhalang lagi. Ucap Sheila dengan wajah amarahnya. Dia seorang wanita berusia sekitar 23-25 tahun Nona. Sedang namanya kami tidak tahu. Ucap pengawalnya lagi. Sial. Apa Paman Malton sudah mendengar tentang ini? Tanya Sheila. Belum Nona. Setelah mendapat kabar dari mata-mata kita di kota Sun, saya langsung menemui Anda. Terang pengawal. Di mana sekarang Paman Malton? Tanya Sheila. Ada di hotel Nona. Beliau sedang bertemu kolega katanya. Ucap pengawal. Haais, dasar tua bangkot. Masih saja cari kesenangan. Ucap Sheila lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut. Setelah itu, dia bergegas pergi ke hotel di mana Malton berada dan tanpa basa-basi lagi. Dia lalu mendobrak pintu dan melihat Malton yang sedang asyik main kuda-kudaan itu terkejut bukan main. Sheila, keponakanku. Bukankah kamu bisa mengetuk pintu dulu? Ucap Malton sambil meraih selimut untuk menutup tubuhnya yang telanjang itu. Dengar Paman. Sebaiknya rencana kita percepat. Karena aku baru saja mendengar kalau pewaris tunggal keluarga Jayandaru sudah ditemukan. Ucap Sheila yang sangat mengejutkan Malton. Omong kosong? Apa yang kamu katakan? Sanggah Malton tak percaya. Aku serius Paman. Jika Paman tidak percaya, aku tidak akan memaksa. Ucap Sheila lalu berbalik pergi meninggalkan Malton. Sementara Malton termenung di tempat. Jika berita ini benar, maka masa bakti dari pasukan elit Harimau Merah akan bertambah panjang lagi. Apalagi dia sudah menunggu kesempatan ini berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sudah hampir 35 tahun. Malton mencari kesempatan agar bisa menguasai kota Sun. Tapi saat ini, kesempatan itu sepertinya akan segera sirna karena usianya yang sudah terbilang tua sudah tidak dapat menunggu lagi. Sheila, Sheila tunggu aku. Teriak Malton lalu bergegas menyusul Sheila. Kembali ke Kuni, malam dengan cepat berlalu dan Kuni bangun tepat pukul ke-7. Masih ada 2 jam sebelum pemandu wisatanya datang sehingga tanpa berlama-lama lagi. Dia memesan breakfast dan membaca lanjutan cerita dari buku yang dia baca saat di dalam pesawat yang mana pada saat ini. Dia sudah hampir selesai membacanya. Bahkan setelah selesai dibaca semua, isi pembahasannya tidak jauh beda dari apa yang bisa dilakukan oleh Kuni sehingga informasi yang terkaji di dalamnya pun terbilang singkat dan sedikit. Bab 301. Vania, si gadis gemuk. Setelah itu, dia mulai membaca buku keduanya yang mana kali ini, judul buku tersebut adalah Mimpi yang Nyata. Kuni lalu membacanya dengan seksama. Dan ceritanya pun tak kalah menarik dari buku sebelumnya di mana buku ini menceritakan mimpi yang dialami oleh Tuan Leo, gurunya. Aku tidur, lalu terbangun di sebuah hamparan hijau pulau tak dikenal. Rumah yang melayang serta berbentuk bola itu telah mampu menarik perhatianku. Hanya saja, pulau tersebut seperti tak berpenghuni. Karena lebih dari seharian aku mencari,
Aku tak melihat seorang pun. Salah satu kutipan kata yang ditulis oleh Tuan Leo. Setelah itu, Kuni membaca lagi dan lagi yang pada akhirnya sampailah pada sebuah kata yang masih Kuni ingat. Yaitu air keabadian. Dalam buku ini dijelaskan bahwa air ini merupakan sumber air yang memperpanjang umur. Bahkan mereka bisa hidup abadi hanya dengan minum seteguk saja. Tapi sayangnya, selama hidupnya, Tuan Leo sudah mencari ke penjuru dunia dan tidak bisa menemukan sumber air abadi ini. Bahkan diceritakan juga kalau Tuan Leo yakin jika pulau tersebut dan air abadi, letaknya di peta yang ada di punggung Rensi. Tapi karena saat itu Rensi masih kecil dan tak mengerti apa-apa. Sehingga dia juga tidak tahu arti tanda ke-10 dan juga pintu berbingkai emas yang ada di punggung Rensi. Setelah itu, Kuni makin penasaran membaca buku tersebut. Karena buku-buku ini, Kuni seolah-olah terhipnotis sehingga tanpa terasa, pemandu wisatanya sudah berdiri di depan pintunya lebih dari 30 menit. Yang mana setiap 5 menit sekali, dia akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Lalu menunggu 5 menit untuk mengetuk pintu lagi. Meskipun negara Tlago termasuk negara barbar dan memiliki tingkat kejahatan yang bisa dikatakan tinggi. Tapi masyarakat di sini menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan adat mereka sehingga sampai sekarang, masih ada yang bersikap sopan dengan mengetuk pintu 3 kali secara langsung dan menunggu selama 5 menit kemudian untuk mengetuk lagi. Dan anehnya, mereka akan tetap mengetuk sampai 1 jam. Setelah itu mereka akan pergi dan berpikiran jika rumah atau orang yang mereka kunjungi tidak ada. Tentunya hanya orang baik yang tetap menjaga tradisi seperti ini. Sedang untuk orang jahat, mereka lebih suka mendobrak di awal lalu langsung membunuh ataupun mengancam. Tanpa sadar, diketukkan ke-7. Kuni mendengarnya dan menoleh pada jam dinding dan terkejut jika waktunya sudah lebih dari 30 menit. Kemudian dia bergegas merapikan bukunya dan pergi membuka pintu. Dan sejurus kemudian, Kuni terkejut saat seorang wanita gemuk, berusia sekitar 25 tahun dan sedang berdiri dengan senyum menawannya. Kamu ucap Kuni. Selamat pagi Tuan B. Saya adalah Fania, pemandu wisata Anda. Ucap Fania dengan nada sedikit gugupnya. Fania gugup karena dia diberi mandat khusus untuk melayani Kuni selama Kuni berada di negaranya. Yang lebih gugup lagi, dia mendapat pesan dari Eva jika Kuni adalah orang terkaya dan terpenting di negara Java. Dan identitas Kuni harus disembunyikan karena itu. Dia memanggil Kuni sebagai B. Sementara Kuni terkejut Fania memanggilnya sebagai B. Selain itu, tubuh gemuk Fania sedikit mengingatkan Kuni akan Kinan. Meskipun Fania lebih gemuk dari Kinan. Ayo, masuklah. Ucap Kuni yang sedikit mengejutkan Fania. Maaf Tuan, bukankah sudah waktunya untuk kita pergi ke tujuan Anda? Tanya Fania. Itu mudah saja. Aku tidak terburu-buru. Ucap Kuni santai lalu kembali ke sofanya. Kenapa masih berdiri di situ? Cepat masuklah. Ucap Kuni lagi yang mendapat anggukan dari Fania. Setelah itu Fania masuk dan terkejut. Selain bahasa Tlagonya yang jago sekali, Kuni termasuk orang yang ramah karena dia secara pribadi menyuruhnya masuk. Biasanya, selama dia menjadi pemandu wisata, Fania tak pernah mendapat perlakuan seperti ini. Hal ini jelas karena mereka takut pemandu wisata mereka mencuri barang-barang mereka. Maaf Tuan B. Aku kagum sekali akan keramahan serta kefasihan Anda dalam berbahasa kami. Sebenarnya saya ingin memakai bahasa Anda. Tapi sebelum itu, saya ingin menguji Anda memakai bahasa kami, dan hasilnya Anda sangat fasih sekali. Dan itu sangat memudahkan bagi saya. Terang Fania yang sedikit menyanjung Kuni. Apa Eva yang menyuruhmu memanggilku B? Tanya Kuni yang mendapat anggukan dari Fania, betul Tuan. Baiklah. Kamu tunggu aku sebentar. Aku ingin melanjutkan bacaanku sebentar. Ucap Kuni lalu membuka bukunya lagi. Sedangkan Fania hanya duduk manis dan tak bergerak. Meskipun ada hidangan di atas meja, tapi dia tidak menyentuhnya ataupun meliriknya. Hal itu karena tradisinya, di mana tamu harus bersikap sopan dan menjunjung tinggi nilai adat leluhurnya. Sehingga Fania lebih baik diam dan melihat ke depan. Fania, jangan kaku begitu, makanlah apapun yang ingin kamu makan. Dan bersikaplah seolah-olah kita adalah teman. Ucap Kuni lagi yang membuat Fania lebih terkejut lagi. Bahkan dia sering dibentak karena bersikap so akrab. Tapi saat ini, malah Kuni yang memintanya untuk bersikap akrab. Maaf Tuan Bei, ucap Fania singkat. Maaf untuk apa? Sepertinya kamu tidak melakukan kesalahan di sini. Ucap Kuni santai. Makin kagumlah Fania dengan Kuni. Sehingga dia jadi dilema. Antara akrab dan suka, sepertinya menyatu dalam hatinya. Setelah itu, Kuni lanjut membaca bukunya dan tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan pukul jam 12 siang dan Kuni terkejut karena makanan di mejanya masih utuh. Hei, apa kamu sedang diet? Ucap Kuni. Tidak Tuan B. Ucap Fania singkat. Baiklah. Karena ini jam makan siang, maka lebih baik kita makan dulu. Ucap Kuni santai. Baik Tuan B, saya akan pergi dan menunggu ada di labi. Ucap Fania yang langsung berdiri. Kamu bilang apa? Tanya Kuni. Saya akan menunggu Anda di labi Tuan. Ucap Fania. Tidak perlu. Kamu di sini saja temani aku makan. Ucap Kuni. Meskipun sedikit terkejut, tapi Fania kembali duduk.
Dia tak ingin membuat Kuni kecewa sehingga dia lebih mematuhi Kuni. Apalagi dia sangat yakin jika Kuni orangnya baik hati dan tidak sombong. Setelah itu, pelayan hotel membawa makanan bintang 5-nya untuk disuguhkan pada Kuni. Ayo makanlah Vania. Bab 302, Ribuan Batu Giok. Ayo makanlah Vania, ucap Kuni. Tuan Bei, saya tidak bisa makan bersama Anda. Ucap Vania. Kenapa tidak bisa? Apa kamu sedang diet? Tanya Kuni lagi. Bukan begitu Tuan. Saya tidak dibolehkan makan bersama Anda. Ucap Fanny. Tidak boleh. Memangnya Eva yang menyuruhmu? Tanya Kuni. Bukan Tuan. Ibu Eva tidak menyuruhku. Hanya saja, peraturan perusahaan Tuan. Bahwa pemandu wisata dilarang makan semeja dengan kolega. Ucap Vania. Mendengar ucapan Vania, Kuni merasa jika peraturannya berbeda dengan apa yang ada di negaranya. Seolah-olah, di sini banyak sekali diskriminasi. Katakan padaku Vania, berapa banyak kamu dibayar oleh perusahaanmu untuk menemaniku? Tanya Kuni. Itu, sekitar 500 cow Tuan. Ucap Vania. 500 cow itu berapa rupiah? Tanya Kuni. Itu tergantung kurs dunia Tuan. Tapi untuk saat ini, satu cow-nya 990 rupiah Tuan. Jelas Vania. Kuni berpikir sejenak lalu terkejut. Rupanya bayaran Vania tak lebih dari 500 ribu. Hanya 500 ribu. Itu sehari atau 2 hari? Tanya Kuni lagi. Sesuai kontrak Tuan, selama 2 hari Anda di sini. Ucap Vania jujur. Mendengar hal itu, Kuni sedikit merasa kasihan pada Vania. Hemzeze udah tercium nih baunya. Baiklah, sekarang dengarkan aku. Lupakan semua peraturan perusahaanmu. Dan mulai sekarang, akulah peraturannya. Kamu akan mendapat tambahan uang dariku secara pribadi. Dan lagi, kamu harus melupakan semua peraturan perusahaanmu selama denganku. Terang Kuni. Mendengar tawaran Kuni, Vania tentu saja senang. Tapi dia teringat jika Kuni hanyalah pelanggannya selama 2 hari ini, dan setelah 2 hari, dia tidak akan bertemu Kuni lagi sehingga tanpa sadar. Dia menggeleng tanda tidak setuju dengan tawaran Kuni. Maaf Tuan, saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Sehingga saya tidak berani melanggar aturan perusahaan. Terang Vania. Dengar Vania, saya akan menjamin kelangsungan hidup kamu. Dan aku pastikan, setelah mengenalku, hidupmu akan berubah lebih baik lagi. Terang Kuni lagi. Sebetulnya, Vania senang mendengarnya. Hanya saja dia tidak memperlihatkannya pada Kuni karena dia masih sedikit tak percaya dengan ucapan Kuni. Setelah itu, Kuni dan Vania makan bersama, di mana rasa canggung masih terlihat di setiap gerakan Vania. Apalagi saat Kuni melihat jika Vania hanya makan beberapa sendok saja yang membuat Kuni yakin jika Vania sedang menjaga image-nya di depan Kuni. Sekarang jelaskan padaku. Ada berapa gudang tambang batu giok di sini dan gudang mana yang paling jujur dan baik pemiliknya? Ucap Kuni. Vania yang mendengar pertanyaan Kuni, ingin sekali tertawa. Tapi niat itu dia urungkan karena dia takut menyinggung Kuni nantinya. Maaf Tuan Bei, di sini adalah negara Tlago. Negara yang memiliki tingkat kejahatan tertinggi di dunia. Dan Anda berkata kalau Anda mencari orang baik di sini. Apalagi di area pertambangan. Ucap Vania yang membuat Kuni sedikit mengerti. Jadi menurutmu, semua orang di sini jahat semua? Ucap Kuni yang mendapat anggukan dari Vania. Hems, berarti kamu juga termasuk orang yang jahat. Ucap Kuni yang lagi-lagi mengejutkan Vania. Maaf Tuan Bei, ucap Vania singkat karena argumennya dipatahkan oleh Kuni dengan mudahnya. Dengar Vania, tidak semua orang itu jahat. Bahkan masih banyak yang baik. Hanya saja saat kamu selalu bertemu dengan orang yang jahat, maka itu tandanya kamu belum bertemu dengan orang yang baik. Terang Kuni yang membuat Vania sedikit elmi. Karena perkataan Kuni telah membuatnya sedikit pusing. Sejujurnya, Vania adalah gadis baik dan polos. Terlebih tingkat kecerdasannya hanya sekitar rata-rata saja. Sehingga untuk mencerna ucapan Kuni, dia butuh pemahaman yang sedikit lebih mudah lagi agar otaknya sedikit nyambung. Sementara Kuni berpikir jika selama ini, mungkin Vania mengalami sakit hati akibat penolakan dari laki-laki yang lebih memilih kesempurnaan. Padahal, Vania termasuk wanita yang cantik dengan kulit putihnya. Hanya kelebihan berat badannya saja dan itu tidak masalah bagi Kuni. Orang yang suka pecel lele pecinta cewek lemu-lemu. Lemu berbadan gemuk. Karena acara makan-makan selesai, Kuni lalu mengajak Vania untuk berkeliling. Dia penasaran dengan semua gudang yang menyimpan batu giok terbaik di negeri ini sehingga tanpa berlama-lama, dia langsung menuju gudang batu giok nomor 1 yang bisa dikatakan paling terkenal di kota Murek ini. Tuan Bei, pemilik gudang ini adalah Tuan Mouse. Selain pecandu alkohol, dia juga suka meniduri wanita seksi untuk menyalurkan hasratnya. Mistik Vania. Jadi kamu beruntung kan, karena dia tidak akan melirikmu. Ucap Kuni santai. Sementara Vania sedikit kesal karena Kuni hampir sama dengan laki-laki yang pernah mengenalnya. Hanya melihat fisiknya saja. Semenit kemudian, dengan baju kumuhnya, Tuan Mouse keluar dan menyambut Kuni seperti meremehkan. Apalagi saat melihat baju Kuni yang biasa-biasa saja. Tidak berjas dan hanya memakai alas kaki berupa sendal kulit. Sehingga membuat Tuan Mouse sedikit kecewa. Selamat siang Tuan Mouse.
Sapa Fania yang mendapat anggukan dari Mouse. Perkenalkan Tuan. Dia Tuan B. Perwakilan dari perusahaan Giok keluarga Hartanto. Terang Fania. Sementara Kuni sedikit takjub dengan Fania karena Fania bisa membawakan perannya dengan sangat baik. Karena saat di mobil tadi, Kuni sudah memberi arahan pada Fania bahwa dirinya adalah utusan dari perusahaan Giok keluarga Hartanto. Selamat datang Tuan B. Silahkan masuk. Ucap Mo saat mendengar kata perusahaan. Sejujurnya, dia tak tahu kalau perusahaan Giok keluarga Hartanto adalah perusahaan terbesar di negara Java. Tapi kata perusahaan saja sudah cukup baginya untuk bersikap ramah sedikit. Karena orang yang datang ke sini kebanyakan besar berasal dari perusahaan-perusahaan yang memiliki skala pembelian di atas 500 juta troll. Jika satu trollnya senilai 990 rupiah, maka 500 juta troll senilai hampir 50 miliar rupiah. Setelah itu Kuni masuk dan terkejut saat melihat ribuan bongkahan batu giok di bawahnya. Dia tak menyangka jika gudang batu giok, bisa kita sebut pabrik batu giok memiliki stok yang sangat melimpah. Sehingga mungkin butuh waktu agak banyak untuk Kuni melihat satu persatu batu-batu tersebut. Tapi beruntungnya Kuni, dia tak perlu berkeliling. Karena semua batu-batu itu terletak di bawahnya, sehingga hanya berdiri di tempat. Dia bisa melihat langsung semua keterangan yang ada di atas batu giok tersebut. Bab 303 20.000 triliun. Yang mana, dari tempat seluas 1.000 hektar persegi, ada 500 barisan dengan jumlah bongkahan setiap barisan adalah 20 batu. Hanya di barisan tengah dan belakang yang memiliki batu terbaik. Dengan kualitas yang sangat tinggi sekali. Kemudian Kuni berjalan ke bawah, diikuti oleh Fania dengan wajah ngos-ngosan karena harus berjalan lebih dari 500 meter untuk sampai ke tempat yang Kuni inginkan. Tuan Mouse, apa ada kendaraan untuk kami naiki agar cepat sampai? Tanya Kuni karena kasihan dengan Fania. Tuan Mouse selalu menelpon anak buahnya untuk mengirimkan APV Jumbo yang dimilikinya agar bisa dikendarai oleh Kuni dan dirinya. Tuan B, terima kasih atas perhatian Anda. Ucap Fania yang paham jika Kuni meminta kendaraan adalah untuk dirinya. Tidak masalah Fania, yang penting kamu tidak terlalu capek berjalan. Ucap Kuni. Setelah itu, mereka tiba di tempat yang ingin Kuni tuju lebih cepat dan tanpa berbasa-basi lagi. Kuni langsung menunjuk batu-batu itu yang dia rasa memiliki kualitas yang sangat tinggi. Ada sekitar 100 batu lebih yang Kuni pilih dan harganya jika ditaksir dari mata dewanya senilai lebih dari 20 kuadraliun. Atau 20.000 triliun. Kuni bahkan khawatir jika batu giok ini tidak akan terjual karena saking banyaknya stok barang yang dia punya. Sehingga tanpa berlama-lama lagi, dia harus memikirkan cara lainnya agar batu giok ini bisa menghasilkan uang untuknya. Silahkan hitung semuanya Tuan Mouse. Ucap Kuni yang mendapat anggukan dari Mouse. Lalu Mouse mulai menghitung dan sedikit kecewa karena batu yang Kuni beli hanya senilai 400 juta chol saja. Tuan B, semuanya sekitar 400 juta chol. Ucap Mouse sedikit kecewa. Fania terkejut saat mendengar uang senilai 400 juta chol, uang yang sangat banyak batin Fania. Sementara Kuni yang masih tak paham lalu mengalihkan ke kurs rupiah dan lebih terkejut lagi jika batu bernilai ribuan triliun itu hanya senilai kurang dari 40 miliar. Tuan Mouse, apa Anda tidak salah hitung? Ucap Kuni. Tuan Mouse yang mengerti jika ucapan Kuni ada nada-nada sedikit tak puas lalu menghitung ulang dan dengan wajah sedikit ditekuknya. Dia lalu berkata pada Kuni. Karena ini adalah transaksi pertama kita, maka saya akan menurunkan harganya menjadi 380 juta chol saja. Gimana Tuan B? Tidak Tuan Mouse. Saya akan membayar 900 juta chol untuk semua barang-barang saya dan saya ingin terima beresnya saja. Tentunya saya juga ingin kejujuran dari Anda. Terang Kuni yang membuat Mo sedikit berpikir sejenak. 900 juta chol, bukankah itu lebih dari 2 kali lipat dari harga aslinya batin Mouse? Tidak Tuan B, Anda cukup membayar 400 juta chol saja, dan saya pastikan Anda mendapat barang yang sama dengan yang Anda pilih selamat sampai tujuan Anda. Terang Mouse yang memperlihatkan sisi ketidaktamakan. Dia sadar jika Kuni bukanlah orang sembarangan sehingga menjadi teman seperti orang macam Kuni adalah berkata sendiri baginya. Jangan khawatir Tuan Mouse, anggaplah itu sebagai hadiah pertemuan pertama kita. Sejujurnya, saya sangat menghargai orang baik dan jujur. Sehingga aku lebih suka menghabiskan uangku untuk orang yang baik dan jujur itu ketimbang dengan orang yang munafik serta merugikan orang lain. Terang Kuni yang membuat Tuan Mo sedikit terkejut karena baru kali ini ada seseorang yang menyebutnya baik. Terlebih, orang itu baru pertama kali bertemu dengannya. Baiklah Tuan B, terima kasih atas keramahan Anda. Saya akan menerima hadiah dari Anda. Kalau boleh tahu, Anda menginap di mana? Ucap Mouse pada Kuni. Untuk apa Tuan Mouse? Tanya Kuni. Anda jangan khawatir Tuan. Saya hanya akan mengirim hadiah untuk Anda. Ucap Mouse jujur. Sementara Fania berbisik untuk tidak memberitahukannya. Kuni justru tersenyum dan memberitahukan nama hotel serta nomor kamarnya yang membuat Fania lebih terkejut lagi. Tuan B, Anda Misik Fania. Kamu jangan khawatir. Saya akan baik-baik saja. Ucap Kuni singkat yang tanpa sadar memeluk pinggang Fania. Sementara Fania langsung memerah pipinya. Dia tak menyangka jika akan ada pria yang memeluknya di hadapan banyak laki-laki seperti sekarang. Tuan Mouse, saya menunggu etos kerja Anda. Kalau begitu, saya permisi dulu. Ucap Kuni lalu menggandeng Fania pergi.
Tuan Bei, untuk pembayarannya? Tanya Mo sedikit ragu-ragu. Oh iya Tuan Mouse, saya hampir lupa. Apa saya boleh meminta nomor rekening perusahaan Anda? Ucap Kuni santai. Lalu Mouse memberikan kartu nama beserta rekening perusahaannya pada Kuni. Setelah itu Kuni mengirim SMS pada Eva dengan nomor rekening milik Mouse beserta nominalnya dengan memakai kurs mata uang negara Tlago. Kurang dari 1 menit. Sebuah telepon milik Mouse berbunyi dan dia terkejut saat mengetahui jika sekretaris perusahaannya menelpon hanya untuk mengabarkan jika uang perusahaan bertambah 900 juta Cho yang membuat Mouse sedikit tak percaya. Hanya hitungan menit saja, uang senilai 900 juta Cho masuk ke rekening perusahaannya dan itu dikirim oleh seseorang yang baru pertama kali bertemu dengannya. Tingkat kepercayaan yang sangat tinggi sekali batin Mouse. Tuan Kun, terima kasih dan senang berbisnis dengan Anda. Ucap Mouse lebih sopan dan segan dengan Kuni. Tidak perlu berterima kasih Tuan Mouse. Bisnis adalah bisnis. Ucap Kuni santai lalu pergi bersama Vania. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Yang mana pekerjaan Vania yang satunya sudah menunggu. Maaf Tuan Mei, saya turun di depan saja. Ucap Vania. Kamu mau kemana Vania? Tanya Kuni. Saya, masih ada pekerjaan yang lain Tuan dan ini sudah telat dari jadwal. Ucap Vania sedikit khawatir. Lupakanlah. Malam ini kamu harus menemaniku. Ucap Kuni santai. Maaf Tuan, saya sangat membutuhkan pekerjaan ini juga. Ucap Vania sedikit cemas. Memangnya, berapa yang dia tawarkan untuk membayarmu? Ucap Kuni. Itu, sekitar 3.000 Cho per bulan Tuan. Ucap Vania. Kuni berpikir sejenak lalu berbisik pada Vania dan seketika, mulut Vania menganga lebar sekali karena dia sedikit terkejut dengan apa yang dia dengar dari bisikan Kuni. Tuan Bei, Anda? Tanya Vania sedikit tak percaya. Aku serius. Apa perlu aku buktikan sekarang? Ucap Kuni yang mendapat gelengan dari Vania. Setelah itu, mereka tiba di hotel dan Vania sedikit gemetar untuk turun. Dia tak mengira jika Kuni sangatlah baik sekali. Kenapa gemetar?